Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan bahas bersama mengenai materi tentang nutrisi atau zat makanan. Zat makanan adalah zat yang terkandung dalam bahan makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa zat makanan bisa menghasilkan energi. Satuan dari energi adalah kalori, satuan lainnya adalah joule. Kebutuhan energi atau kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya satu, faktor yang pertama adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan membutuhkan kalori dalam jumlah yang berbeda. Laki-laki butuh kalori lebih banyak daripada perempuan. Yang kedua adalah aktivitas atau pekerjaan. Pekerjaan berat membutuhkan kalori atau energi lebih banyak daripada orang yang pekerjaannya ringan. Berenang misalnya, atau duduk-duduk santai saja misalnya. Yang ketiga adalah usia atau umur. Usia pertumbuhan membutuhkan kalori lebih banyak daripada usia tua. Biskuit, kemudian permen, pizza, pisang, kemudian mie instan dan bahan makanan lainnya lebih banyak lagi mengandung apa coba? Karbohidrat. Fungsinya satu, sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori tiap gram. Karbohidrat, yang termasuk karbohidrat adalah amilum, glukosa, dan serat. Di sini ada ayam, kemudian ikan, telur mata sapi. Coba menurut kamu, kandungan nutrisi apa yang terdapat di dalamnya? Protein, betul. Fungsinya satu, menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori tiap gram. Fungsi utamanya adalah untuk membentuk sel-sel yang baru. Sel-sel baru ini digunakan untuk pertumbuhan dan juga untuk menggantikan sel-sel yang telah mati. Yang ketiga, untuk membentuk hormon dan enzim. Fungsi protein. Apakah cuma 3 makanan itu yang mengandung protein? Tentu ada yang lainnya, lebih banyak lagi. Keju, kelapa, alpukat, apa yang terkandung di dalamnya? Nutrisi apa yang terkandung di dalamnya? Coba tebak. Lemak, betul. Fungsinya adalah satu, untuk cadangan energi. Yang kedua, mampu menghasilkan energi sebanyak 9,3 kilokalori tiap gramnya. Dan juga melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan ingat, tidak cuma itu makanan yang mengandung lemak. Masih banyak contoh lainnya. Untuk membuktikan zat makanan terkandung dalam bahan makanan tertentu, kita perlu regen. Regen Lugol membuktikan adanya amilum dalam bahan makanan tertentu, maka berubah menjadi biru kehitaman warnanya. Regen Biuret untuk membuktikan bahwa suatu bahan makanan mengandung zat makanan protein bila berubah warnanya menjadi ungu setelah dikasih biuret. Kemudian Benedict tugasnya membuktikan bahwa suatu bahan makanan mengandung glukosa atau gula. Bila dikasih Benedict, akan berubah warnanya menjadi merah bata atau oranye setelah pemanasan. Kertas buram bisa membuktikan bahwa makanan mengandung lemak bila kertasnya tersebut menjadi transparan. Kita lihat saat membungkus gorengan ya, kertasnya jadi transparan. Wortel, lemon, blueberry, tomat, bayam, apel, stroberi, mangga, buah-buahan dan sayur-sayuran ini mengandung banyak mineral dan vitamin. Tidak cuma itu ya, buah dan sayurnya. Vitamin fungsinya untuk membantu proses metabolisme. Yang kedua, bisa mencegah penyakit kronis, misalnya kanker, dan bisa menambah nafsu makan. Kemudian bisa juga memelihara kekebalan tubuh, fungsi vitamin. Kemudian mineral.
kita butuhkan dalam jumlah sedikit tapi berfungsi sangat penting, yaitu satu, mengatur keseimbangan asam basa, yang kedua mengatur pH darah dan cairan tubuh, yang ketiga untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Dalam gelas ada air, kemudian di semangka kandungan airnya juga banyak. Dalam teko juga ada air. Di sini merupakan nutrisi yang keenam, yaitu air, berfungsinya sebagai pelarut vitamin B dan vitamin C. Yang kedua, sebagai pembentukan air liur dan lendir. Kemudian juga bisa membantu penyerapan zat dalam tubuh dan juga pengeluaran zat sisa, misalnya air urin dan keringat. Kemudian yang keempat, untuk penyeimbang suhu tubuh. Itu 6 zat makanan yang kita butuhkan. Kemudian macam-macam vitamin, ada vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, bahan makanannya ada di minyak ikan, hati, dan lain-lain. Vitamin B mencegah penyakit beri-beri, didapat dari bekatul, beras. Vitamin C mencegah sariawan dan menjaga kesehatan kulit, didapat dari jeruk dan sayuran. Vitamin D mencegah penyakit tulang. Vitamin E untuk mencegah kemandulan, supaya subur memiliki keturunan dalam jumlah banyak. Vitamin K membantu proses pembekuan darah. Kemudian mineral yang kita butuhkan ada 2 kelompok, mineral makro, yaitu contohnya kalsium atau Ca. Untuk pembentukan tulang dan gigi, sumber makanannya adalah keju, susu, tepung, dan lain-lain. Fosfor bersama kalsium membentuk tulang dan gigi didapatkan dari makanan telur, ikan, daging. Natrium atau Na mengatur tekanan osmotik dan tekanan darah. Diperoleh sumbernya dari water, telur, dan garam dapur. Kalium atau K mengatur keseimbangan elektrolit cairan tubuh dan ritme jantung, dapat dari pisang. Klorida mengatur tekanan osmotik dan tekanan darah, didapat dari garam dapur. Sulfur atau es, magnesium merupakan mineral makro. Kemudian kelompok mineral mikro ada tembaga atau Cu, pembentukan hemoglobin. Dan zat besi atau Fe juga pembentukan hemoglobin. Maka kadang orang kalau anemia dibilang kekurangan zat besi. Yodium untuk pertumbuhan kelenjar gondok. Itulah adalah mineral yang kita butuhkan. Kemudian untuk menjaga kesehatan kita perlu mengkonsumsi gizi seimbang. Bisa digambarkan komposisinya, yang paling banyak adalah makanan pokok, yaitu karbohidrat. Kemudian yang kedua, sayuran dan buah-buahan. Terus yang ketiga, protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang keempat adalah protein yang berasal dari hewan. Dan yang terakhir, yang jumlahnya diperlukan dalam jumlah sedikit adalah garam, minyak, dan gula, supaya kita tetap sehat. Dan tak lupa kita harus mengkonsumsi air 2 liter sehari atau sama dengan 8 gelas. Kesimpulannya, kali ini kita sudah membahas kebutuhan energi tiap orang itu berbeda, disebabkan oleh beberapa faktor. Kemudian zat makanan atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita itu ada 6. Kita butuh makanan seimbang supaya badan selalu tetap sehat. Dalam masa pandemi, selalulah pakai masker bila di luar rumah supaya tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.